Haaland. Musim ini lebih baik daripada musim lalu. Erling Haaland menyatakan kepuasannya dengan awal musim Manchester City yang luar biasa. Menjelang jeda internasional, tim yang diasuh Josep Pep Guardiola ini memimpin Liga Primer dan telah memastikan tempat di babak gugur Liga Champions. Kami telah bermain sangat baik dan kami ada di puncak klasemen dan sudah melangkah ke babak gugur Liga Champions, kata Haaland. Ini telah menjadi beberapa bulan yang sangat baik, lebih baik daripada musim lalu sejujurnya. Ini adalah awal yang bagus, ujarnya menambahkan. Merujuk pada hasil imbang 4-4 dengan Chelsea, di mana Haaland mencetak 2 gol, dia pun mengakui itu adalah pertandingan sulit dan menyatakan kekecewaannya karena tidak berhasil meraih kemenangan. Saya merasa senang bisa mencetak gol tetapi sedikit kecewa karena tidak bisa menang. 1 poin lebih baik daripada 0, jelasnya. Biasanya ketika Anda mencetak 4 gol, Anda mungkin menang tetapi kami tidak. Begitulah adanya, jelasnya. Haaland pun menunjukkan penampilan yang mengesankan dengan mencetak 17 gol dalam 18 pertandingan. Dan dia kini hanya butuh 1 gol lagi untuk mencapai total 50 golnya dalam Liga Primer selama 2 musim bermain untuk Manchester City. Meskipun ini akan berpotensi memecahkan rekor sebagai pemain tercepat yang mencetak 50 gol, ia pun menyatakan bahwa fokus utamanya adalah pada performa dan perkembangannya. Saya tidak terlalu peduli tentang itu, saya hanya peduli tentang tampil dan juga berkembang. Saya masih berusia 23 tahun, rekor akan datang, itu hal yang baik tetapi pada akhirnya saya tidak memikirkannya, kata Erling Haaland dilansir dari laman resmi klub. Benarkah Man City ingin bawa balik Leroy Sane saat Liverpool bersiap menghadapi kemungkinan keluarnya Mohamed Salah pada tahun 2024? Lebih mungkin terjadi di musim panas dibandingkan Januari nanti. Leroy Sane telah menjadi target dalam beberapa pekan terakhir. Kontrak Sane dengan Bayer hanya berlaku hingga akhir musim berikutnya, membuat tim Bavaria itu terekspos saat mereka berupaya untuk memperpanjang masa tinggalnya. Bayer dengan keras membantah laporan bahwa negosiasi kontrak dengan Sane mengalami stagnasi, namun mereka tetap harus mewaspadai minat tim lain terhadap pemain berusia 27 tahun itu. Christian Falk mengklaim bahwa klub Sane sebelumnya, Manchester City secara mengejutkan telah bergabung dengan tim Jurgen Klopp dalam perjuangan untuk membawanya kembali ke Liga Primer Inggris. Setelah kehilangan penyerang Cole Palmer dan Riyad Mahrez masing-masing ke Chelsea dan Al Ahly, Manchester City memperkuat posisi sayap mereka dengan menambahkan Jeremy Doku dari Rennes. Falk menilai kompetisi tersebut membuat pemain Jerman itu kecil kemungkinannya untuk kembali ke tim asuhan Guardiola. Sane telah memenangkan gelar Liga 5 kali dalam 6 musim terakhir, 2 kali bersama Manchester City pada 2017/18 dan 2018/19, serta 3 kali berturut-turut bersama Bayern Munich sejak bergabung pada musim 2020/21. Man City, tim Inggris paling boros menggaji pemain. Wajar jika Manchester City merebut treble musim ini, sebab performa para pemain bisa menggila karena digaji selangi. Wow, City jadi tim Inggris kedua yang berhasil meraih 3 gelar semusim setelah Manchester United pada 1998-1999. Musim lalu City merajai Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Dengan berhasil jadi juara di 3 kompetisi itu, City otomatis mendapat pemasukan yang cukup besar, yakni sekitar 712,8 juta pounds atau 13,7 triliun rupiah, naik 99,8 juta pounds dari musim sebelumnya. Itulah hasil audit laporan keuangan tim di penghujung musim 2022-2023. Setelah dipotong dengan pengeluaran dan lainnya, City masih bisa mendapatkan keuntungan sekitar 80,4 juta pounds atau 1,55 triliun rupiah, naik hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar 41,7 juta pounds. Pengeluaran terbesar mereka adalah tagihan gaji para pemainnya musim lalu, yang menghabiskan total sekitar 422,9 juta pounds, naik 69 juta pounds dari musim sebelumnya. Padahal klub sudah melepas sekitar 56 pegawai klub.
Tentunya ini terkait dengan mega kontrak Erling Haaland yang mencapai 45 juta pounds per musim, atau sekitar 553.000 pounds setiap minggunya. Haaland jadi pemain pertama di Premier League yang menembus nominal gaji 500.000 pounds per pekan. Selain Haaland, ada juga Julian Alvarez dan Calvin Phillips sebagai pemain baru musim lalu. ESPN melansir City adalah tim pertama yang punya tagihan gaji lebih dari 400 juta pounds per musimnya. Ini kontras dengan yang dialami rival sekota Manchester United, yang cuma mempunyai tagihan gaji 331,4 juta pounds. Berkat treble winner, pendapatan Man City nyaris 14 triliun rupiah. Manchester City tercatat memiliki pendapatan sebesar 712,8 juta pound sterling atau setara 13,8 triliun rupiah untuk tahun finansial terakhir. Dari jumlah tersebut, total keuntungan tim berjuluk The Citizens tersebut adalah 1,5 triliun rupiah. Pendapatan itu jadi yang tertinggi bagi Manchester City, capaian yang tak lepas dari ukiran treble winner skuad asuhan Pep Guardiola di musim lalu. Berkat penampilan gemilang tim, pendapatan dari hak siar dan lainnya untuk Man City pun bertambah. Khaldoon Al-Mubarak yang memimpin manajemen Man City berharap capaian ini bisa melampaui ke depannya. Setelah kemenangan Liga Champions di Turki, pertanyaan yang paling sering muncul untuk saya adalah bagaimana cara Anda mengatasinya? Kata Al-Mubarak dikutip dari Daily Mail. Jawabannya adalah dengan menggandakan filosofi dan praktik yang telah terbukti membawa kesuksesan ini dan menantang diri kita sendiri untuk terus berinovasi guna mencapai tingkat kinerja baru di dalam maupun di luar lapangan. Imbuhnya, margin keuntungan Man City jika dibanding dengan pendapatan memang terkesan jomplang, tapi itu sangat beralasan karena mengingat dalam skuad The Citizens bertabur pemain bintang. Pengeluaran gaji Man City sendiri sekarang ini nyaris menembus angka 8,2 triliun rupiah. Itu tak cuma kepada para pemain dan pelatih, karena juga termasuk karyawan lain. Jumlahnya total sebanyak 520 orang.